Mela, kita lanjut materi kita dengan pokok bahasan baru, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Sebelum kita bahas rumus jumlah dan selisih dua sudut, materi atau rumus yang pertama yang akan kita temukan di sini adalah cos alfa tambah beta. Cos alfa tambah beta. Untuk itu silakan dilihat bukunya halaman 56. Halaman 56. Untuk mendapatkan cos alfa tambah beta ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian tahu. Yang pertama, koordinat. Koordinat. Apa itu koordinat? Koordinat adalah cara atau posisi sebuah titik atau sebuah benda. Itu koordinat. Misalnya dalam sebuah berita, pesawat titik-titik misalnya, atau pesawat menghilang pada koordinat sekian derajat lintang utara, sekian derajat bujur timur. Nah, posisi menghilangnya itulah yang disebut dengan koordinat. Jadi koordinat itu menyatakan posisi sebuah titik atau posisi sebuah benda. Nah, dalam materi ini ada dua koordinat yang akan kita ingat sama-sama, dan kita tidak bahas secara rinci karena ini materi prasyarat. Jadi harusnya kalian sudah tahu gitu. Yang pertama, koordinat kartesius. Ini yang paling sering dipakai. Penemunya Kartesian. Jadi ini ciri atau bentuk koordinat kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada titik A dengan koordinat X, Y. Nah, yang dimaksud dengan X, Y ini adalah posisi titik A dengan jaraknya terhadap sumbu X itu sejauh Y, dan jaraknya terhadap sumbu Y itu sejauh X. Jadi ini ke sini ini Y ini nih. Nah, ini ke sini ini X, atau ini nih X, ini nih Y. Nah, posisi titik A dinyatakan dengan jaraknya terhadap sumbu X dan jaraknya terhadap sumbu Y. Dinyatakan dengan X, Y. Itu koordinat kartesius atau penemunya Kartesian. Koordinat yang kedua adalah koordinat kutub atau koordinat polar. Penemunya polar. Nah, cara polar menyatakan posisi. Jadi koordinat ini tetap menyatakan posisi. Nah, cara polar menyatakan posisi titik A ini tidak dengan cara jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y, tapi jaraknya terhadap titik pusat dan sudut yang dibentuknya dengan sumbu X positif. Maka ada buku yang menulis R, alpha. R, alpha. R adalah jaraknya titik A ke titik pusat. Alpha adalah sudut yang dibentuk oleh OA dengan sumbu X positif. Nah, itu koordinat polar atau koordinat kutub. Nanti yang mau kita pakai adalah koordinat kutub ini atau koordinat polar ini. Terus hubungannya, ini ada hubungannya nih. Jadi dapat hubungannya ini kita ingat sama-sama bahwa sin alfa sama dengan Y per R. Cos alfa sama dengan X per R. Nah, dari sini sin alfa sama dengan Y per R ini, maka Y sama dengan R sin alfa. Kemudian dari sini X sama dengan R cos alfa. Jadi koordinat titik A ini bisa ditulis juga dalam bentuk koordinat kartesius X, Y
bisa ditulis dalam bentuk koordinat atau dihubungkan dengan koordinat kutub R cos alpha, R sin alpha. Jadi E, Y ini bisa juga ditulis R cos alpha, R sin alpha, di mana alpanya adalah sudut yang dibentuknya dengan sumbu positif, kemudian R-nya adalah jari-jari. Itu materi prasyarat pertama. Materi prasyarat kedua adalah rumus jarak antara dua titik. Jika titik A X1, Y1, titik B X2, Y2, maka jarak dari titik A ke titik B adalah akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Atau kalau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan, maka AB kuadrat sama dengan X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Akarnya hilang. Inilah materi prasyarat yang akan kita pakai nanti untuk mendapatkan rumus cos alpha tambah beta. Oke, kita hentikan dulu videonya, terlalu panjang waktunya. Nanti kita sambung dengan cara mendapatkan cos alpha tambah beta. Oke, terima kasih.